bahwa kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik Katu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, kita semangat lagi karena kasus Subang sedang menjadi viral. And then ya, Madam Suki ini karena anggaplah Madam Suki ini adalah tempat kekepoan kalian. Dan Madam Suki akan membaca satu persatu pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di live streaming. Jadi kalian nanti juga bisa ikutan di live streaming ya. Seru gitu. Ini dari Sri Hartini. Madam, kasus Subang kok berbelit-belit. Jadi tersangka kok nggak di penjara? Si Mimin CS tolong dilihat tarotnya, itu pasti ada paranormal kah yang melindungi Mimin CS? Coba ya kita lihat ya. Adakah paranormal yang melindungi Ibu Mimin ini? Ini dari Sri Hartini. Kita lihat. Oh my god, bentar ya. Kartunya itu ini semua. Jatuh semua. Oke. Buat yang udah hadir, terima kasih ya. Oke, adakah yang melindungi sosok paranormal di kasus ini? Kenapa Mimin CS tidak ditahan ya? Oke. Di sini ada Seven of Wands. Oke. Di sini ada King of Cups. Oke. Dan di sini ada The Sun. Oke, jadi ini buat pertanyaannya Mbak Sri Hartini. Jadi bukannya belum ditangkap sih, belum tersangka tersebut. Pastinya saat ini polisi sedang mencari kesesuaian dan orang-orang yang terlibat lainnya. Ya, jadi Madam Suki udah kasih tahu kalian bahwa ini merupakan strategi yang baru ya, barangkali karena di sini emang energinya itu kuat banget begitu. Oke, jadi next. Dari Lili Trimurti, salam sehat Madam Suki. Oke, semoga Madam bisa bongkar lagi agar pelakunya tertangkap, katanya amin. Oke, terus ini dari Erika Cakrabawa. Selamat siang. Aku 2 kali nongol di rumah Madam Suki, live tadi malam dan siang ini. Aku nonton podcast Tribun dengan Ibu Leni, lawyernya Yoris katanya. Kata Bu Leni di awal dulu YH dihadapkan keluarga Ibu Tuti termasuk Yoris pernah bilang bahwa pelakunya adalah Mimin. Iya, itu Madam Suki pernah ngasih tahu kalian ya. Karena Madam Suki juga membaca dari informasi yang beredar. Dan kedua anaknya yang saat ini udah jadi tersangka. Pada konten yang lain, Wak Lilis sama bilangnya seperti itu. Namun ketika ditanya lebih lanjut, YH jawab nggak usah dibahas. Iya, itu benar. Saya mau ceraikan dia, katanya. Apakah Madam Suki pernah dengar berita tersebut? Iya, Madam Suki pernah dengar kabar tersebut dan Madam Suki pernah menyinggung dan aku membuatnya di konten, tapi aku lupa karena kan aku membuat video kasus Subang ini banyak banget ya, hampir 300-an loh. Aku sempat berpikir mungkin memang MM dan kedua anaknya ini melakukan, kalau benar. Jadi masuk akal jika kartu Anda bicara loyalty, katanya. Berarti memang mengikuti ini ya, mengikuti live-nya Madam Suki ya. Kesetiaan pada dalang atau pelaku. Yang aku penasaran, apakah keluarga Uwa dan Yori sudah menceritakannya kepada penyidik Jabar? Kita akan lihat kartunya. Apakah keluarga Uwa dan Yori sudah menceritakannya ke penyidik Polda Jabar? Jawabannya sudah, sayangku, sudah. Ya, jadi buat kalian yang mungkin ketinggalan informasi ini, jadi pas ada tahlilan,
uak-uaknya itu kan masih hubungannya itu kayak bagaimana ya antara Pak Yosef dan uak-uaknya ini. Nah, satu ketika mereka itu berkumpul di sana, si Pak Yosef ini ngasih tahu kalau pelakunya itu adalah MM dan dua anaknya begitu. Terus udah gitu, ketika besoknya, ketika itu ditanyakan lagi sama mereka, terus mereka bilang udah nggak usah dibahas. Nah, oke, mungkin kalian tahu informasi ini atau tidak ya, tapi kalian silakan melihat di berita-berita sebelumnya, seperti yang dikatakan oleh si Erika ini. Nah, terus kalau kita menyerempet dikit di pernyataannya Pak Yosef itu, seperti kayak curhatan sebelum Pak Yosef ini ditahan ya. Pak Yosef ini bilang bahwa pelakunya adalah orang yang mempunyai hubungan emosional dengan saya. Nah, itu gimana menurut kalian? Tapi di sini lebih ini lagi ya, Erika katanya, nggak usah dibahas, saya mau ceraikan dia, begitu. Nah, terus aku berpikir mungkin memang MM dan dua anaknya ini yang melakukannya. Kalau benar, masuk akal kartu Anda bicara loyalty. Oke, jadi kalau pertanyaanmu adalah apakah keluarga Uwak-Uwak dan Yori sudah menceritakan kepada penyidik Polda Jabar? Itu sudah ya, kartunya barusan dilihat. Terus, dan apakah YH akan menceritakan hal tersebut kepada penyidik Polda Jabar? Oke, tadi sudah diketahui bahwa kartunya itu positif. Artinya Uwak-Uwaknya dan Yoris ini sudah mengatakan apa yang terjadi pada saat itu. Nah, sekarang apakah si YH ini menceritakan kepada penyidik Polda Jabar tentang keraguannya atau tentang yang tadi kita singgung? Jawabannya adalah oke. Iya. Jadi di sini Pak YH ini masih kebingungan ya, masih kebingungan sendiri gitu loh. Seperti yang Madam Suki udah live tadi malam itu, ya, yang ada hubungannya dengan loyalty itu sebenarnya dia maju kena mundur kena sih. Makanya di situ dia masih berpikir ini siasat apa lagi atau strategi apa lagi gitu ya. Jadi sepertinya di kartu ini belum dikatakan kepada penyidik ya. Mungkin Pak Y hanya sendiri masih nggak tahu ya, karena masih kayak ruwet gitu, energinya masih muter-muter ya. Tapi belum. Jadi November 2023 belum diceritakan ke penyidik. Tapi mudah-mudahan nanti ya. Nah, terus ini mungkin tidak mengubah strategi. YH toh ada di TKP bersama mereka dan tetap melindungi mereka sampai sekarang. Bagaimana menurut Madam Suki? Let's ngopi bareng, ngolah pikiran katanya. Oke, bagus banget. Oke, kalau menurut Madam Suki, aku lihat dari kartu tarot ya. Kartu yang bercerita. Iya, di sini ada The Star, ya, The Star. Page of Wands, The Hangman, iya. Jadi Erika, jadi buat kalian nih yang mau reading tarot secara pribadi dan itu sifatnya rahasia, kalian boleh DM di Instagramnya Madam Suki atau DM di komentar yang selalu aku sematkan di bawah ini. Tapi ini berbayar loh ya. Dan buat kalian yang mau mengobati mental illness, atau kalian mungkin punya trauma di masa lalu, atau banyak hal lah, inner child kalian terluka, atau sesuatu yang kalian ini bermasalah dengan kesehatan mental kalian, silakan untuk mengikuti program paket cahaya. Program paket cahaya ini 7 hari dan Madam Suki tidak memberikan obatnya. Dan ini tidak bertentangan dengan agama tentunya. Jadi kalian segera lihat informasinya di bawah. Jadi Erika,
Sepertinya apa yang kamu pikirkan ini bisa saja terjadi gitu kan ya, karena kan ini mungkin tidak akan mengubah. Maaf ya, ini gatel hidungnya, bukan upilen ya. Ada yang bilang itu upilen, katanya enggak, gatel. Nah, jadi Erika bilang ini mungkin tidak mengubah strategi ya, karena menurut di 3 kartu ini YH ini memang ada di TKP. Kalau kalian mendengarkan prediksi aku awal 19 September 2021 yang aku buat, itu memang kondisinya mereka berantem sih, ya kan? Duh, bentar. Ya, jadi kondisinya mereka ini berantem. Makanya si YH ini bilang sama si Danu, ayo ikut untuk aku pengen ngasih pelajaran gitu ya. Tapi anehnya di sini kenapa ada golok? Nah, itu yang aku juga tidak mengerti. Terus sudah di sini sepertinya memang itu bukan untuk seperti itu ya. Tapi mungkin karena ini sudah kebablasan. Kalau menurut Madam Suki ini kebablasan sih, kebablasan. Barangkali si MM ini dugaan dia ini sudah ada di sana sebelum mereka dimandikan, atau mungkin pertengkaran itu terjadi di awal gitu loh. Jadi si Pak YH ini datang marah-marah, minta haknya bla bla bla. Kemudian mungkin 2 anaknya nyusul, dan kemudian si MM ini nyusul dugaannya gitu. Tapi kemudian something happen di sana, terjadi. Ya, seperti itu ya. Oke, jadi ya memang tidak mengubah apapun sih, tidak mengubah apapun. Tapi gini, paling enggak buat Bapak YH, kalau memang kondisinya sekarang maju kena mundur kena, sebaiknya kalau memang bukan pelakunya atau mungkin kondisinya memang sedang kalap, mengajak Danu, minta bantuan Danu di situ untuk ngasih pelajaran. Karena konotasi dari pelajaran itu bukan orang yang ini ya, bukan orang yang bisa melakukan hal yang sebrutal itu gitu loh. Hanya orang yang maksudnya ingin melampiaskan rasa yang tidak adil atas bagian-bagian yang tidak terima, itu sih, ya kan? Nah, jadi Pak YH ya harusnya ngasih tahu aja lah kalau memang tidak terlibat, tetapi memang ada di kondisi itu dan sesuatu terjadi, ya harus diungkapkan. Karena itu pun nanti akan mengurangi apa yang dia ini kan, iya kan? Mengurangi kesalahan dia gitu, walaupun memang salah sih, memang salah banget, tapi paling nggak kan kalau eksekutor, dalang itu kan lebih ke hukumannya itu memang hukuman yang sangat berat gitu. Tapi kalau Pak YH ini merasa bahwa hanya memang marah, tersulut emosi, terjadi pemukulan, KDRT, tapi tidak ada keinginan untuk kesana, ya itu bisa di inilah, maksudnya ada level-levelnya. Nah, siapa nih yang ngerti hukum? Oke, jadi itu aja. Finally begitu aja. Send love and light. Selamat Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you.